itu jumhur ulama mengatakan jangan berkata dengan selamat untuk lain daripada orang Islam. Ini jumhur ulama ni selalu saya jawab. Walaupun ada khilaf benda ni, tapi ni yang paling kuat. Walaupun ada hadis Abu Hurairah mengatakan boleh, tapi hanya Rasulullah sendiri boleh mengatakan tak boleh. Maka kalau orang nak kata Deepavali, jangan kata selamat, jangan kata benda lain. Nampak? Happy Deepavali, teruskan berhari raya, tahniah dengan Deepavali. Ini yang lebih baik supaya kita keluar daripada khilaf. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Tapi kalau kita kata bukan rosak akidah. Tuan-tuan, ulama' beza pendapat. Ada yang tak bagi. Pertama sekali nak ucap tahniah kepada orang kafir pada hari dia orang raya. Ada ulama' dia kerah. Antaranya ulama' Saudi lah. Kita pun faham, duk di Saudi tak ada keperluan pun. Majoriti orang Islam. Lebih 90% orang Islam yang kita bagi kata nak pergi ucap juga pada orang yang bukan Islam, buat apa? Sebab negara tu negara yang orang Muslim sikit. Orang yang non-Muslim sikit. Tak ada keperluan lah, maka haram lah. Tapi kalau dia hidup di tempat yang minoriti orang Islam, atas dasar kerana nak menunjukkan toleransi Islam, maka dia boleh untuk ucap, ni pilihan saya lah. Ada yang kata tak boleh langsung. Pilihan saya boleh ucap selamat bergembira, selamat merayakan perayaan anda, tanpa kita ucap satu perkataan yang mengiktiraf kekufuran dia. Itu pilihan saya. Tapi nak join dia orang tak boleh. Nak join maksudnya nak rayakan sama-sama sedangkan hari itu adalah hari kekufuran mereka, kita tak dibenarkan untuk bersama. Taklah bila mai Christmas Day, bila mai Deepavali, bila mai Chinese New Year, tak berhenti lah kaduk tanya soalan ni. Ustaz jiran saya ni, dia ni agama sekian-sekian. Bila mai raya dia jemput kita pergi. Kita jadi raplah. Lama ni aku nak pi ni dia ni dengan bukan Islam dengan apa ni, Allah sagi aku pi jadi kapiang aku lagi. Nampak? Pasal apa dia pi jadi lagu tu? Pasal lah zaman internet. Ni do Google cari ni. Google cari. Dia pi baca tulisan ulama yang syadid. Ulama yang syadid tentang hal-hal macam ni, contohnya apa? Contohnya ulama Saudi. Syadid. Dia bukan kata tak boleh pi Deepavali, tak boleh pi rumah dia tu. Wish pun tak boleh. Wish pun tak boleh. Pasal apa? Kita ucap dia happy Deepavali pun tak boleh. Dia kata pasal apa? Pasal itu menunjukkan kita redha agama dia. Nampak? Dia ambil jalan syadid. Syadid ni maksud apa tuan-tuan? Keras. Bila kita Google cari pula, apa pula kata Majlis Ulama Eropah? Yang menganggotai Majlis Ulama Eropah ni pun semua orang hafaz Quran, PhD dalam agama dan sebagainya. Mereka ni pula bila ditanya soalan yang sama, mereka kata apa? Mereka kata harus. Cuma kita elak daripada pi rumah dia semasa dia mengamalkan ritual agama dia. Jangan pi time tu. Dan kita pi tu sebagai apa? Sebagai mujamalah. Sebagai nak tunjuk kata Islam ini reti menghormati sesama anggota masyarakat. Takat tu aja. Dan apatah lagi dia kata make sure makanan yang dihidangkan itu halal. Bila kita banding fatwa di antara ini dengan fatwa yang ni, kita kata ni terus kata haram tak boleh, ni kata boleh. Ni macam mana ni? Ni aku pening ni. Duk main macam tu. Tak payah pening. Daripada dulu sampai lah sampai kiamat akan ada dua macam ni. Tengok kesesuaian dengan negara kita. Kita sama senario kita, wakil kita sama macam di Eropah. Masyarakat yang ada dalam negara kita ni masyarakat majmuk yang bercampur. Kita bukan nak pi rumah dia nak tunjuk kita redha agama dia. No, kita cuma nak jaga kemasyarakatan. Apa salahnya kita keluar jumpa dia hari tu bagi satu tangan ke dia happy Deepavali. Habis, selesai. Dia panggil kita makan, kita tanya hang ni, dia kata saya ambil catering ni Pak Haji Saad kita. Pak Haji Saad masak. Bismillah makan. Fatwa memutuskan bahawa hukumnya harus kita mengucapkan kepada golongan-golongan yang bukan Islam tentang perayaan mereka selama mana menepati batasan-batasan agama kita. Apa dia?
Batasan agama kita simple. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu batasan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Cuma sekadar nak mengucapkan dalam keadaan selamat hari Natal ataupun dalam keadaan kita kata Merry Christmas dan sebagainya, sekadar meraihkan mereka, itu adalah satu benda yang diharuskan. Tetapi andai kata ada cara yang boleh kita elakkan, misalnya dengan cara kita bagi hadiah, kata nah ni hadiah untuk awak, semoga berbahagia, itu lebih baik, lebih keluar daripada segala khilaf. Kita ambil yang mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal apa yang kita confuse, ambil benda yang kita tak confuse. Bagi hadiah kita tak confuse kan? Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania. Gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita kadang-kadang bila dalam bab ini terlalu kita menganggap itu sebagai satu-satunya jalan toleransi ataupun jalan dakwah kita kepada mereka, sampaikan kita sanggup kadang-kadang mengabaikan akidah kita dengan pandangan kita yang mengatakan kita tak berniat pun untuk nak ada ataupun mempercayai apa-apa akidah dalam bab tersebut. Mungkin hari ini kita kata kita mengucapkan Merry Christmas, Selamat Hari Natal kepada mereka dengan niat kita kata untuk nak bertoleransi. Dan kenapa kita tak bertoleransi dalam bab lain yang kita tak niatkan? Tetapi bila mana kita mengucapkan perkataan ini, seolah-olah kita sememangnya agree dan kita sememangnya setuju bahawa Tuhan itu yang mereka anggap Nabi Isa AS sebagai anak kepada Tuhan itu dilahirkan pada 25 Disember dan Allah itu mempunyai anak. Secara tak langsung sama ada kita percaya ataupun kita tak percaya. Itu adalah satu kalimah yang berbahaya buat akidah kita. Sebab ia tak langsung membawa ke arah makna tersebut. Walaupun ia hanya adalah ucapan, kita dalam bab ni orang kata syadid. Dan kalau kita kata tak boleh, orang kata ni syadid sangat ni, tak praktikal langsung pada zaman ni. Tapi kita kena faham, sekarang ni media dan ramai orang menggambarkan toleransi ini dalam bab yang jauh daripada apa yang kita faham. Seolah-olah bila mana kita melarang daripada mengucapkan ini, kita mengguris hati orang-orang yang beragama Kristian. Kalaulah ada orang kata tak apalah, saya nak ucapkan juga, kita kata go ahead lah. Sebab yang kamu akan jawab bukan di depan kita, kamu akan menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. So jangan kita ambil kata ringan, ambil mudah perkara tersebut yang menyebabkan kita terus menghalalkan perkara tersebut atas dasar mahabbah dan mawaddah.
Sedangkan dalam Islam ni, begitu banyaknya ajaran-ajaran, begitu banyaknya hadis-hadis Nabi yang Nabi dah gariskan macam mana cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan non-Muslim. Yang kalau kita amalkan hari-hari benda ini, maka tak jadi isu lah sekadar kita tak ucapkan selamat hari Natal ataupun Merry Christmas kepada mereka. Orang-orang Muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-Muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-Muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka, boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Itu kan? Sadarkah Anda dengan satu kalimat, Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal? Kalau Anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh, itu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Enggak boleh.